Sungguh suatu kehormatan, suatu kebahagiaan saya bisa hadir di sini di depan Bapak Ibu sekalian. Bukan karena saya lebih baik daripada saudara, tetapi karena Tuhan kasih kesempatan untuk saya menyampaikan firman. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Kita buka Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37. Inilah firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saya minta izin dari depan ya, supaya lebih komunikatif. Jadi saudara, ketika kita membaca Matius 10 ayat 34 sampai 37, di situ kita harus cermat, saudara. Yesus katakan datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Lalu menurut saudara, Yesus itu bawa damai apa enggak, saudara? Di hati saudara, Yesus membawa damai apa membawa pedang? Tapi firman Tuhan kan membawa pedang. Matius 10 ayat 34, aku datang bukan membawa, tapi membawa pedang. Tetapi kenapa di hati saudara menjadi damai? Harusnya ada pedang di hati saudara. Itu yang kita akan belajar ini. Ya, kita beberapa orang mungkin mengerti, mungkin juga belum. Ada 4 jenis kasih di dalam Alkitab. Saya sudah tampilkan, terlihat ya di situ ya. Yang pertama apa, saudara? Eros. Eros itu adalah cinta atau kasih yang timbul ketika seorang laki-laki melihat perempuan melihat laki-laki. Itu ada di dalam hormon kita masing-masing. Ada laki-laki yang suka tipe seperti ini dan seterusnya. Itu cinta eros. Lalu cinta yang kedua, cinta apa, saudara? Storge. Cinta yang otomatis terbentuk ketika ada hubungan keluarga. Seorang ayah mengasihi istrinya, anaknya, anak orang tua dan seterusnya. Lalu cinta yang ketiga namanya cinta filia, cinta kasih persaudaraan. Nah, kalau cinta filia ini, saudara, itu cinta persahabatan. Kalau saudara dibaikin orang, saudara otomatis baik kembali loh. Itu namanya persahabatan. Tetapi 3 cinta ini, saudara, itu cinta karena pamrih. Cinta karena pamrih. Dan Yesus mengatakan, aku datang membawa pedang itu untuk menghancurkan ketiga damai ini, saudara, supaya digantikan dengan cinta agape. Kalau dulu kita berpikir yang namanya agape itu kasih Allah kepada manusia, tok, hanya itu tok. Sekarang saya buka kepada kita semua, agape itu juga kasih orang yang sudah menerima agape kepada orang lain. Nah, ini gambarnya, saudara ya. Ada 4 jenis kasih ya. Orang Kristen selalu berpikir yang namanya agape itu kasih Allah. Tidak salah. Tetapi kita tidak punya mental keberanian bahwa saya juga harus agape. Itu yang membuat gereja sulit berkembang, yang membuat kita pasif. Jadi Yesus membawa pemisahan, saudara. Jangan kamu menyangka aku membawa damai. Aku bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Yesus datang memisahkan apa, saudara? Orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Coba saudara amati di sini, saudara. Kalau seorang ayah dari anaknya, itu kasihnya apa, saudara? Storge. Itu yang Tuhan pisahkan. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seorang anak mengasihi orang tuanya bukan lagi karena storge, tapi harus karena agape. Itu poin yang sangat penting. Karena banyak orang begini, suami istri ya, terutama yang sudah punya anak. Orang di luar bisa berkata gini, ini kalau seandainya saya belum punya anak, udah saya ceraikan istri
karena sikapnya begini dan seperti itu. Ini seandainya saya bukan nikah di gereja karena nggak boleh cerai, sudah saya ceraikan. Itu namanya storge, saudara. Tapi kalau agape, saya tahu istri saya punya kekurangan ini. Tapi dalam nama Yesus saya mengampuni, saya mau tetap bersama dia. Karena tanpa syarat. Jadi kalau 3 cinta yang tadi itu tidak perlu belajar dari Alkitab. Sudah ada di hormon kita, sudah ada di agama lain, kepercayaan lain yang namanya philia, storge, eros. Itu sudah ada di mana-mana di dunia ini. Sebelum Yesus datang sudah ada. Sehingga Yesus datang membawa pedang. Itu poinnya, saudara. Kita lanjutkan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yesus menyatakan ulang perintah Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 5. Ada kata kasih di sini, saudara. Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa, saudara? Kasihilah. Kasihilah ini, saudara, berasal dari kata agapao. Jadi bukan pilihlah kepada Allahmu, bukan. Lalu ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa, saudara? Kasihilah sesamamu. Kita lihat sama-sama. Agapelah kepada sesamamu. Bukan pilihlah kepada orang tuamu, agapelah, bukan storge. Mungkin saudara punya kenangan buruk bersama orang tua punya kenangan buruk anaknya seperti apa. Itu semua harus diampuni dengan cinta agape. Saudara menangkap 4 jenis kasih ini? Ini modal untuk kita lanjut ke pembicaraan ke depan, saudara. Saudara harus setuju dulu bahwa yang agape itu bukan hanya manusia bukan hanya Allah kepada kita, tetapi perintah Tuhan kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita akan melihat, saudara, bahwa sebetulnya dalam Matius 10 ayat 36 dikatakan begini, saudara. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara yang sudah berumah tangga, saudara akan mengerti. Seorang suami itu musuhnya bukan orang lain, tapi siapa? Istrinya. Seorang istri musuhnya itu adalah suami. Firman Tuhan sudah katakan, seisi rumahmu jadi musuhmu. Seisi rumahmu jadi musuhmu. Tetapi Tuhan juga katakan, kasihilah musuhmu. Dari sini saudara akan mengerti bahwa ajaran Kristen itu standarnya sesungguh luar biasa amat tinggi. Jadi seringkali kita berdoa doa Bapa kami di surga dan seterusnya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, ayat 13-nya kan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita baca satu ayat saja di bawahnya, ayat 14. Sebab jika kamu mengampuni maka Bapamu mengampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Setiap minggu kita membaca doa Bapa kami, tapi kita lupa ayat ujungnya, saudara. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen yang masih menyimpan dendam, tidak mengampuni dan seterusnya. Dan itu tidak boleh ada di tempat ini. Saudara harus punya kasih agape mengampuni. Kita lanjut ya, saudara. Mungkin beberapa orang yang sering melihat saya khotbah ini sudah tidak asing ya dengan ayat-ayat yang saya sampaikan ya. Matius 7 ayat 21, saudara. Saudara boleh buka. Saya lebih senang kalau saudara buka handphone saudara. Saudara boleh buka apapun yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Catat apa yang menurut saudara perlu dicatat. Matius 7 ayat 21 ini bunyinya begini, saudara. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi siapa, saudara? Yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, saudara bisa lihat ada di Yohanes 6 ayat 40. Jadi kehendak Bapa ada di Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapa itu apa, saudara? Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Nah, kalau kita lebih tajam lagi, apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu kalau saudara mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3. Kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara tidak akan hidup kekal. Apa itu mengenal Allah? Mengenal Allah adalah 1 Yohanes 4 ayat 7. Kamu mengenal
mengenal aku kalau kamu mengasihi. Kalau kamu saling mengasihi, maka kamu mengenal Allah. Jadi kalau saudara sekalian saling agape, maka saudara berarti mengenal Allah. Kalau saudara mengenal Allah, berarti saudara dapat hidup yang kekal. Kalau saudara hidup kekal, baru itulah kehendak Allah. Jadi bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Coba kita berpikir saudara, yang bisa memanggil Yesus Tuhan itu siapa sih? Bukankah hanya kita? Apakah agama lain bisa memanggil Yesus itu Tuhan? Tidak bisa. Kalau begitu ayat ini 100% untuk saudara dan saya. Bukan kita yang di gedung gereja ini yang bisa manggil Yesus itu Tuhan yang masuk kerajaan surga, bukan. Kalau orang lain udah tidak usah dihitung, karena memang mereka tidak bisa manggil Yesus Tuhan, sudah pasti beda jalurnya. Tapi saudara dan saya yang bisa memanggil Yesus Tuhan belum tentu masuk kerajaan surga kalau tidak melakukan kehendak. Nah, saya mau kita kritis, kita tidak menambahi standar Alkitab, kita mengupas dengan kejujuran apa isi Alkitab, supaya hidup kita tidak main-main dalam kekristenan ini, saudara. Yang disebut menang itu bukan ketika ada orang kerasukan, saudara tumpang tangan, orang itu sembuh. Yang disebut pemenang itu bukan ketika ada orang sakit, saudara doakan, orang itu sembuh. Bukan ketika saudara berdoa minta hujan, 5 menit kemudian hujan turun. Bukan itu saudara yang disebut pemenang. Yang disebut pemenang itu ada di Wahyu 3 ayat 5. Jika kamu menang, maka namamu akan tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu orang-orang yang tidak mencemarkan pakaian atau kehidupan mereka. Jadi saudara menang bukan karena mendoakan orang sakit jadi sembuh, bukan karena mengadakan mujizat demi nama Tuhan, ya, bukan karena ini. Jadi ketika saudara, saya lebih dari pemenang, cek dulu, sudah agape belum hidup kita? Kita ini mengasihi orang lain itu sudah tanpa pamrih betul-betul apa belum? Saudara mengasihi istri saudara itu masih storge, ini demi anak-anak, ini karena terpaksa, saya orang Kristen gak bisa bercerai, atau memang betul-betul ibu, istriku, sekalipun kamu melakukan kesalahan, aku akan mengampunimu dan aku akan mendidik kamu. Yang mana? Yang membuat hidup saudara, menjalani hidup saudara itu yang mana? Seisi rumah itulah musuhmu. Seisi rumah GKI Salum inilah musuh saudara. Satu rumah GKI Salum ini ada hamba Tuhannya, ada majelisnya, ada jemaatnya. Kalian itu bermusuhan. Maaf ya, pakai kata kalian. Maksudnya saudara-saudara itu bermusuhan di dalam rumah GKI Salum ini. Saya pun sama di GKI Agape, saya yang serumah itu bermusuhan. Akan kecil kemungkinan saya bermusuhan dengan Pak Patrick karena saya nggak serumah. Rumah saya di GKI Agape. Tapi saya akan bermusuhan dengan orang-orang di sana. Tetapi buat saya sudah menanamkan, saya akan mengasihi musuh saya. Saudara mau di sini saling mengasihi? Amin. Majelis-majelis musuh saudara ini ada di depan kita. Ini penatua kita, Mbah Gunawan, musuhnya ini, musuhnya Mbah Guntur, musuh-musuh semua. Jangan kita merasa, saya nggak bermusuhan, tapi nggak damai. Lebih baik memang kita tahu inilah musuh saya. Di gereja ini kita semua musuh. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Tetapi saya mau menjalankan firman Tuhan, saya mau mengasihi musuh saya. Maka saudara, kekristenan bukan lagi mengasihi sesamamu, tapi sesama dan musuhmu. Itulah sebetulnya inti dari kekristenan yang seringkali kita abaikan. Kita lanjut dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat 8 berbunyi begini saudara. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 1 apa saudara? Roh. 2 air. Dan 3 darah. Dan ketiganya adalah 1. Jadi ketika kita nanti menutup mata, kita mengakhiri hidup kita, masing-masing kita, selama kita di bumi ada 3 yang memberi kesaksian. Pertama apa saudara? Air. 2 roh.
tiga, darah. Kita mau belajar ini ya saudara. Air itu bicara apa saudara? Bicara baptisan air. Jadi saudara yang sudah percaya sungguh-sungguh, segera baptis. Kenapa air menjadi saksi saudara? Saya amati ketika membaca kitab Kejadian saudara, tidak pernah ada kata di situ Tuhan menciptakan air. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 1 ya, Tuhan tidak menciptakan air, tapi Dia memisahkan yang di bawah dan yang di atas. Yang di atas jadi cakrawala, yang di bawah jadi samudra. Menurut saya, air ini kenapa bisa menjadi saksi? Karena memang ada di alam roh, ada di alam jasmani. Jadi tidak ada ayatnya Tuhan menciptakan air. Dan kalau kita amati yang namanya air itu H2O2 itu ada di mana-mana dan terhubung saudara. Ini udara ini ada O2-nya betul. Dari O2 ini ada di air sumur, ada di samudra, sungai, terhubung semua. Jadi begitu kita dibaptis dengan air, air itu menjadi saksi. Jadi penting baptisannya. Bukan hanya sekedar simbol, tapi itu saksi. Karena 1 Yohanes 5 ayat 8 kan sudah menegaskan. Kita lanjut yang kedua, tentang darah saudara. Darah Yesus. Artinya saudara yang menjadi saksi ketika saudara nanti mengakhiri hidup saudara, saudara masuk surga atau bukan, itu darah. Saudara percaya enggak bahwa Yesus itu mati di kayu salib, darahnya itu menebus, itu saudara percaya apa enggak? Karena kita ada di gereja 100% kita percaya. Enggak ada orang Kristen ke gereja setiap minggu enggak percaya Yesus disalib, enggak ada. Tapi yang jadi persoalan yang nomor 3 ini saudara, roh. Roh ini saudara, kita harus belajar di sini. Kalau yang air ini gampang, ikut katekisasi 3 bulan dibaptis. Darah, ya memang saya percaya Yesus disalib, sejarahnya juga ada. Yang roh ini kita perlu belajar. Karena daging kita ini harus ditundukkan. Yohanes 4 ayat 24, saya ada kata-kata Allah adalah kasih. Allah itu bahasa Yunani theos. Kasih itu Allah adalah roh, maaf, Yohanes 4 ayat 24. Roh itu pneuma. Theos ini saudara, itu bahas apa? Kata benda, non, n. Lalu pneuma tadi juga kata benda, n. Jadi yang saya mau sampaikan, ketika kita melihat Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Lalu ketika kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Ini 4 kata di situ semuanya adalah kata benda. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah kasih. Jadi ketika kita berkata arti dari kepenuhan roh, itu artinya kepenuhan kasih. Buah-buah roh itu artinya buah-buah kasih. Perjumpaan dengan Yesus, Yesus Allah bukan? Artinya perjumpaan dengan kasih. Jadi orang yang berjumpa dengan Yesus itu tidak berhenti terus mengasihi. Hidupnya itu digerakkan oleh kasih. Saudara, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus sampai ayat ke-18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Anak tunggal Bapa, siapa? Yesus, dialah yang menyatakannya. Artinya apa? Tidak seorang pun pernah melihat kasih. Yesus disalib, itulah kenyataannya. Sebelum Yesus disalib, orang hanya melihat eros, philia, dan storge. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Setelah kasih itu dinyatakan, baru orang melihat Allah. Jadi kalau saudara mengaku anak Allah, bukan boleh dan tidak, tapi harga mutlak saudara harus punya kasih agape. Kita di akhir nanti kita akan belajar step-stepnya itu harus sampai seperti apa. Nah, kembali ke tadi saudara, yang menjadi saksi air, baptisan air. Yang kedua darah Yesus. Yang ketiga adalah roh tadi. Nah, ketika kita mati, roh kita ini kembali kepada Bapa.
Tubuh kita menjadi debu dan tanah. Jiwa kita itulah yang dihakimi. Roh itu akan berkata begini, seandainya kita hidupnya agape. Roh itu akan berkata begini, jiwa orang ini, saya gunakan nama saya ya, jiwa Bapak Ido ini, dia agape kepada istrinya, maka dia tidak berzina. Jiwa Bapak Ido ini, dia mengasihi sesamanya, dia agape, dia tidak mencuri karena dia agape. Roh itu yang menjadi saksi. Jiwa saya diselamatkan. Sudah nangkap di sini. Jadi roh kita ini kembali kepada Bapa. Roh itu yang akan bersaksi. Ini jiwanya Pak Patrick selama hidupnya agape, masuk kerajaan surga. Ini Theo, dia mengasihi musuhnya walaupun dia dihina, dia agape. Roh itu bersaksi, jiwanya masuk surga. Maka saudara nggak bisa hapus ayat ketika ayat itu berkata kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Lalu saudara menutupi itu dengan ritual keagamaan yang dilakukan setiap hari Minggu, persembahan dan seterusnya. Tidak akan, roh itu tidak bisa bersaksi saudara agape kalau saudara tidak agape. Ya, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Ya, jadi kita tidak selingkuh bukan karena tidak punya uang untuk pergi ke tempat yang tidak benar, bukan karena nggak punya uangnya, bukan karena kasihan sama anak kita. Nanti kalau anak saya ngikutin jejak saya gimana? Walaupun itu orang dunia pakai sebagai alasan untuk dia bisa jalan lurus, tapi alasan kita bukan itu. Saya agape kepada istri saya tidak akan menyelingkuhi. Saya agape kepada sesama saya tidak akan mencuri barang dari miliknya. Amin, saudara. Wah, kalau kita semua agape, seluruh GKI penuh, ya, penuh jemaatnya. Berarti kita belum agape, Pak Ido. Menurut saya banyak orang belum. Maka saudara harus belajar sungguh-sungguh. Saudara percaya Yesus itu mati di salib? Kalau saya tanya, kenapa dia harus disalib? Untuk menebus kita yang ditebus, bukan dosa, menebus kita dari dosa kita. Tapi pertanyaan saya, apakah hanya dengan disalib caranya Yesus itu mati supaya bisa ditebus kita? Coba kita berpikir. Saya nggak bisa buka internet ya, mungkin karena connect wifi. Kenapa, saudara? Kenapa harus disalib? Kalau saudara buka dalam kitab Ulangan, saudara, terkutuklah orang yang mati di salib. Terkutuklah orang yang mati digantung. Mau dia disalib, mau dia pokoknya digantung, yang mayatnya tidak menyentuh tanah, terkutuklah dia. Yesus itu, saudara, saya membagikan sesuatu yang ini ya, yang menjadi dasar seperti ini, saudara. Ketika alam dijadikan, saudara, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi, belum terbentuk. Lalu Kejadian 1 ayat 2, saya gambar ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya masih kosong, saudara. Semuanya masih kosong. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Yesaya 14 ayat 11 dan 12 itu menceritakan iblis yang dilempar keluar dari surga. Jadi iblis dilempar keluar dari surga. Jadi iblis itu dilempar ke dalam abisos atau jurang maut. Nah, jurang maut ini, saudara, bahasa Ibraninya adalah tehom. Saya perlihatkan, semoga masih ada di bekas ini ya, bekas pencarian. Nah ini, saudara, Genesis 1 ayat 2 ya, Kejadian 1 ayat 2. Saudara yang fokus di sini karena ini sangat penting. Haaret itu adalah bumi, hayatah itu sebelumnya atau was atau sebelumnya, tohu tidak berbentuk,
Wefohu, kosong. Ya. Alpane tehom. Tehom ini artinya kedalaman. Ini saudara, ada kata tehom di situ. Nah, tehom ini saudara, dalam bahasa Yunani itu adalah abusos. Abusos. Itu adalah tehom. Abisos ini adalah jurang maut, saudara. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, Tuhan itu melemparkan iblis ke jurang maut. Tapi bumi belum terbentuk, sehingga roh Allah itu melayang-layang di atasnya, tidak bisa masuk ke jurang maut karena roh Allah suci, sedangkan iblis terkutuk. Jadi saya gambarkan, bumi belum terbentuk, tapi ada jurang maut di situ. Seperti ini saudara. Iblis dilempar ke jurang maut. Ini jurang maut. Lalu roh Allah melayang-layang di atasnya. Di tempat jurang maut ini, seolah-olah iblis bisa berkata, engkau kan yang melemparkan aku ke jurang maut. Engkau nggak bisa kesini kan? Iblis pikir Tuhan Yesus tidak bisa menebus manusia karena Tuhan Yesus suci. Tapi Yesus berkata, saya akan datang ke sana. Caranya apa? Harus mati sebagai orang yang terkutuk. Kalau Yesus matinya biasa-biasa saja, tidak sebagai orang terkutuk, matinya Yesus tidak membawa beban dunia, dia tidak punya beban yang cukup untuk masuk ke jurang maut, lalu mendeklarasikan di situ, saya ini suci, tapi saya bisa masuk ke sini karena saya digantung, saya bawa dosa manusia, saya bisa menjumpai kamu iblis di sini, saya suci, saya Tuhan. Dia ambil kunci kerajaan, dia bangkit. Saudara lihat gambar ini. Iblis ada di jurang maut. Bahasa Yunaninya Tartarus. Tartarus itu jurang maut. Lalu ada yang namanya Hades. Hades itu adalah dunia orang mati. Sebelum Yesus menjadi pemenang di salib, semua orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama begitu mati dia masuk ke Hades. Tetapi begitu Yesus menyelesaikan karyanya, maka ada Firdaus di sini. Firdaus. Yesus berkata kepada orang di sebelahnya, karena dia mengaku Yesus itu sebagai raja, saat ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Pertanyaan saya, orang di sebelahnya sudah mati belum? Sudah mati belum orang di sebelah Yesus? Belum ya. Saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Belum mati. Tapi Tuhan bilang kamu di Firdaus saat ini bersama. Maka ada ayat yang berkata, kalau tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, sebenarnya orang itu sudah ada di bawah hukuman. Pernah baca ayat itu saudara? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, terus 2 ayat setelah itu kalau saya nggak salah ingat. Karena kalau kamu tidak percaya, sesungguhnya kamu sudah di bawah hukuman. Jadi sewaktu kita hidup sekarang, detik sekarang ini saudara, sebetulnya kita itu sudah ada di antara 2 ini saudara. Saudara itu ada di Firdaus sekarang atau di Hades. Kalau saudara penuh kemarahan, penuh kebencian, tidak ada kasih yang mengikuti hidup saudara, jangan saudara pikir saudara mati masuk surga. Karena sebetulnya saudara tidak mau mengikuti jejak Yesus. Tapi kalau sekarang ini hidup kita ini digerakkan oleh kasih, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dengan kasih. Bahkan cicilan-cicilan yang kita hadapi, mungkin di masa yang lalu kita salah melangkah, terbeban cicilan, bukan berarti tidak bisa dalam Firdaus, tetap bisa. Bahkan tidak punya beban apapun bisa ada di Hades tuh. Tidak punya beban hutang, tidak punya beban ini itu, tetapi sombong. Lihat orang bawaannya pengen menyaingi dan seterusnya. Itu sudah di bawah Hades. Jadi saudara pastikan kalau saudara hidup saudara itu digerakkan oleh Firdaus ini saudara. Saudara mau hidup dalam Firdaus? Saat ini juga saudara hidup dalam Firdaus. Saya banyak mengikuti kelas-kelas tentang yang saya jelaskan ini saudara.
Cuman memang bahasa Ibrani saya belum begitu baik, jadi saya nggak bisa menjelaskan dengan kata dasar. Ya. Ditambah internetnya ternyata bermasalah. Saya punya poin-poin yang sebetulnya begitu saya klik di Google itu saudara lihat sendiri, itu maksud saya tadi. Nggak usah saya hafalkan kata-katanya. Tapi ternyata connect ini nggak bisa akses internet, nggak apa-apa. Tapi saudara mengerti, jurang maut itu adalah tempat iblis berada. Roh Allah melayang-layang, tidak bisa masuk ke situ. Maka diciptakanlah alam jasmani yang membatasi antara Hamayim dengan Haaretz, dengan langit dan bumi. Langit itu ada bendanya nggak sih saudara? Yang kita lihat biru itu sebetulnya kan nggak ada. Itu alam roh saudara. Saudara tembus terus sampai ke bulan juga itu roket. Tapi kita pikir kan di situ tuh ada sesuatu. Nah itulah saudara air yang membatasi. Air yang jasmani dan air yang rohani. Itulah yang menjadi saksi baptisan kita, gitu loh. Saudara tembus itu awan itu isinya kan O2 juga tuh sampai terus O2 terus. Itu saudara. Jadi baptisan air penting. Darah itu artinya kita mengaku. Yang ketiga yang harus kita perjuangkan, roh. Supaya roh itu bersaksi, oh orang ini waktu hidup nih, orang ini nih agape nih. Orang ini agape nih. Malaikat bawa masuk ke surga. Amin. Oh orang ini storge nih. Dia ngasih orang tuanya karena orang tuanya ngasih banyak warisan aja nih. Ini storge nih orang ini nih. Pindahin ke neraka. Jangan saudara. Orang ini nih ngasihin orang tuanya karena nggak berani aja nih sama orang tuanya. Sebenarnya hatinya jekel ini sama orang tuanya. Dendam dia ini. Wah Mas Edo gampang nyuruh orang ngampuni karena nggak ada yang nyakiti. Tidak mungkin orang tidak ada yang disakiti. Mungkin saudara betul disakiti sangat dalam, mungkin iya. Tapi inilah firman untuk saudara. Benar nggak? Firman untuk saudara. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri agape, saudara. Ciri-ciri agape yang pertama adalah mengasihi, saudara. Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini adalah tadi ya, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu. Markus 5 ayat 44, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi saudara mengasihi bukan cuma orang yang baik, tapi musuhi kita. Lalu mengampuni, saudara. Mengampuni Matius 6 14 sampai 15. Matius 6 9 sampai 13 itu adalah doa Bapa kami. Jadi ketika saudara berdoa Bapa kami, saudara ingat, oh Mas Ido pernah berkata doa Bapa kami itu bawahnya, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak mengampuni. Maka jangan anggap doa Bapa kamu itu ampuh kalau saudara masih tidak mengampuni. Yang ketiga saudara, memberkati saudara. Memberkati ini saudara ini harus dilatih. Saya tahu gereja-gereja kita ini sangat lemah dalam hal ini. Jadi kalau saya sampaikan supaya menjadi ini ya, menjadi bahan untuk majelis untuk hamba Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ini sebetulnya gimana saya mau bilangnya? Saya belum pernah melihat gereja melakukan ini, saudara. Matius 25 ayat 36 sampai 46. Saya belum pernah lihat gereja yang sungguh-sungguh gitu melakukan ini. Artinya saya bukan menjelekkan gereja tempat ini. Gereja saya pun masih dalam rangka perjalanan untuk memenuhi ini. Matius 25 36 sampai 46, saudara. Itu isinya kan begini. Tuhan berkata, pada hari penghakiman nanti Tuhan akan memisahkan rombongan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan Tuhan berkata, waktu aku lapar kamu kasih aku makan, waktu aku sakit kamu mengunjungi aku, waktu aku di penjara kamu datang nengok. Yang di sebelah kiri Tuhan bilang, waktu aku sakit kamu nggak kasih aku, nggak datang kepadaku, waktu aku lapar kamu nggak ngasih aku makan, enyahlah kamu. Artinya apa, saudara? Gereja itu dituntut untuk apa? Untuk mengasihi orang yang susah.
Siapa orang-orang lapar? Orang-orang yang ada di panti asuhan, orang-orang yang ada di panti jompo. Siapa yang di penjara? Orang yang di penjara. Siapa orang sakit? Sesama kita yang sakit. Jadi ketika kita tidak melakukan itu secara komunitas, mungkin ada 1-2 di antara kita yang memang terprogram ke LP, ke panti dan seterusnya. Tapi gereja ini ada kan untuk menyelamatkan komunitas, betul enggak? Gereja ini ada tuh untuk komunitas itu digiring bersama kan. Maka saya melihat, kenapa ya gereja ini kok nggak ada program yang ayo dong kita genapi Matius 25 ini. Kita bawa komunitas kita ini menghidupi firman ini gitu loh. Kalau di Agape memang saya sudah merangsang setiap bulan kita ke panti. Kalau ke LP Rayon 3 sudah. Dan saya pribadi juga terus berusaha. Karena ternyata ibadah yang dikehendaki adalah tadi itu naks firman Tuhan, mengunjungi anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka sambil menjaga supaya tidak dirinya dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang sejati itu mengunjungi anak yatim dan janda dalam kesusahan. Tahun ini GKI Salum sudah mengunjungi anak yatim belum? Berarti belum ibadah yang sejati loh tahun ini. Ayatnya Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah, ya kan saudara? Ibadah yang sejati adalah. Nah, jadi saudara, ketika kita baca firman, kita harus jujur deh. Firman ngomong apa kita ikutin deh. Saya terpanggil untuk menyampaikan firman untuk bakti sosial ini mulai dari tahun lalu, sekitar bulan 5 kita mulai di GKMI Tunas Jaya. Karena ketika saya ikut perkuliahan, saya ikut kelas, saya ambil beberapa kelas teologi dan seterusnya. Saya dibukakan firman, selama ini kita dari kecil itu terjebak dengan ritual-ritual ibadah. Kita nggak merasa berritual, karena kita di dalam kita menyerahkan diri kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. Kita nggak ritual, Pak Ido, kita di sini hati kita kepada Tuhan. Iya, tapi coba lihat ayatnya Yakobus 1 ayat 27. Kalau tidak kita lakukan kan berarti kita selama ini masih ritual. Kalau Matius 25, 36, 46 nggak kita lakukan berarti kita masih ritual yang kita ilusikan dengan penyerahan hati kita. Benar nggak saudara? Ya, kita harus bertobat. Ya, harus bertobat. Yohanes 4 ayat 21. Percayalah kepadaku hai perempuan Samaria, akan tiba saatnya bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Hei perempuan di Samaria, kamu orang Samaria menyembah Allah di gunung Gerizim ini toh. Sedangkan suku Yehuda dan suku Lewi menyembahnya di Yerusalem di bait suci. Tetapi akan tiba saatnya menyembahnya bukan di sini, bukan di sana, tapi di dalam roh. Roh itu apa? Agape. Pneuma hotheos, Allah adalah roh. Agape, theos, agape entin, Allah adalah kasih. Jadi kamu menyembah dalam roh, kamu menyembah dalam kasih. Kalau Tuhan bilang kamu menyembah bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, itu juga sama artinya kamu menyembah bukan di GKI Salum. Maksud nggak Bapak Ibu Saudara? Keluar dari firman nggak ini? Enggak kan? Menyembahnya bukan di bait suci, bukan di gunung Gerizim, bukan di GKI Salum kamu menyembah aku, tapi dalam perbuatan kasih agapemu kepada orang lain yang dicerminkan bagaimana engkau mengasihi anak yatim, janda-janda dalam kesusahannya, mengasihi orang susah, orang miskin. Kita lakukan bersama ya. Amin. Kita lanjut lagi. Ini saudara, anak-anak yatim panti jompo. Ibadah bukan di gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, bukan di GKI Salum, bukan di GKI Agape. Ibadah di sini saudara. Ibadah adalah di sini. Harus memahami ibadah di sini saudara. Tempat ibadah dalam roh. Roh itu adalah kasih.
Kebenaran itu aletheia di kayu sune, bahasa Ibrani sedek, asal kata dari sedekah. Jadi dalam roh dan kebenaran itu menyangkut sedekah, Bagaimana Pak, gereja kita kan masih defisit, nggak bisa kita bawa uang untuk ke panti. Nah kalau di Agape kita siasati saudara. Beberapa orang di antara kita kan di belakang rumahnya ada yang punya sayur, ada yang punya tanaman apa, gitu kita kumpulkan sebulan sekali, kita antar ke panti asuhan. Nah, saudara, dengan cara saudara yang bisa dilakukan di sini, kalau saudara melakukan isi firman Tuhan, saya sangat yakin gereja ini tidak akan defisit. Amin. Nggak mungkin defisit. Semua isinya agape. Bagaimana mau agape kalau ke panti asuhan tidak dilakukan? Nggak bisa. Orang agape itu mengasihi sesama kok. Kita tahu yang di panti itu kekurangan makan, kita nggak kasih, kan nggak agape. Tidak mungkin gereja ini defisit kalau kita semuanya agape. Jadi mari kita lakukan saudara, yang Alkitab kita ajarkan itu kita lakukan. Setuju ya? Untuk adik-adik yang masih sekolah, adik-adik belajar dengan rajin. Yang lainnya nyontek, jangan nyontek, itulah ciri agape. Kalau saya boleh mengulang SD, SMP, SMA, kuliah, saya pengen gak nyontek sama sekali saudara. Kalau saya boleh ngulang, saya pengen gak nyontek sama sekali, saya pengen gak bolos sama sekali, dan seterusnya. Memang saya terlambat tahu tentang agape. Tapi untuk adik-adik yang mendengar sekarang ngerti, oh nanti ketika saya mati, roh itu bersaksi, ini anak ini gak pernah nyontek karena dia agape, masukkan ke surga. Ya. Kalau saudara nyontek sekarang, nanti bertobat masih ada kesempatan memang. Tapi jangan berpikir seperti itu. Saudara-saudara juga sama. Wah saya mau agape tapi saya mau ini dulu lah, apa gitu, melakukan kesalahan dulu. Jangan, itu nggak mungkin begitu. Kalau benar firman ini menegur saudara sekarang, saya mau berdamai sama istri saya. Maafin ya kemarin papi ngomong keras dan seterusnya. Ini apa yang saya katakan ini, ada istri saya di sini. Dia tahu bagaimana perjuangan saya untuk jadi agape. Anak-anak saya ini tahu bagaimana saya kalau habis marah, saya bawa mereka keluar, saya beliin makanan, saya minta maaf. Agape saudara. Jadi saya hidup itu 24 jam harus dibawa ke Firdaus. Saya tidak mau ada Hades yang melingkupi saya. Saya praktek itu, saudara, praktek itu jangan dipikir mudah ya saudara. Kita ketemu dengan puluhan karakter orang. Ya, ada yang baik, ada yang songong dalam tanda kutip ya. Ada yang begitu masuk lihat-lihat menilai kita dan seterusnya. Banyak saudara, macam-macam. Ada yang saya itu sebetulnya langganannya ke dokter spesialis ini loh dok, cuman karena nggak praktis saya ke dokter aja lah. Itu biasa. Kalau sekarang lepas aja, saya nggak peduli, saya nggak mau. Orang yang paling merdeka adalah orang yang disakiti tapi tidak tersakiti, orang yang dihina tapi tidak terhina, orang yang dijahati tapi tidak merasa dijahati. Nggak ada orang yang lebih enak daripada orang seperti ini. Itulah orang agape. Ya. Agapenya Yesus itu loh saudara. Saking agapenya Yesus, dia itu mengasihi ibunya ketika dia di atas kayu salib. Dia mengasihi ibunya, dia mengasihi muridnya. Dengan dia mengasihi orang yang menyalibkannya, kasihnya itu sama. Setuju nggak? Agape itu jangan kita anggap hal sepele. Itu dasar inti dari intinya kekristenan saudara. Bayangkan saudara, kalau Alkitab di Indonesia dilarang beredar, software Alkitab semua dimusnahkan, nggak boleh ada Alkitab. Bagaimana sih cara kita beribadah? Kan cuma dua itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Tetapi kasihnya itu harus yang agape, bukan filia, eros atau storge. Jadi ketika nggak bisa baca Alkitab lagi karena semua dihanguskan, gereja semua ditutup, bagaimana cara kita mengasihi orang lain, termasuk orang yang menutup gereja itu? Bagaimana cara kita mengasihi? Itulah agape. Jadi hidup saudara mulai detik ini
minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau agapemu, damai agape itu ada dalam hatiku untuk aku mengasihi musuhku. Benar saudara? Saudara diberkati enggak? Mau nggak agape? Amin ya. Saya keliling-keliling khotbah itu, yang saya khotbahkan ini tentang agape loh. Banyak materi yang lain yang bisa saya khotbahkan, tetapi memang saya melihat ini dulu deh. Banyak orang mengerti yang lain-lain tapi agapenya belum. Padahal itu yang jadi alasan Yesus ke dunia. Sebelum ditutup saudara gini. Mungkin saudara berpikir, kalau memang Yesus itu agape, kenapa saya tetap melakukan dosa ini tidak diampuni saja? Ada yang berpikir begitu? Kalau memang Yesus itu agape, kenapa saya juga harus agape supaya saya selamat? Harusnya kan dia bisa menerima saya dong. Saya tetap berjudi aja, saya tetap berzina aja, yang penting saya ngaku dia Yesus Tuhan. Saudara bisa bayangkan ini gedung, anggap ini rumah saudara. Saudara mau pergi ke luar kota, terus saudara pesan sama anak saudara, "Nak, ini musim hujan, kamu di rumah aja ya, jangan keluar-keluar, biar kamu nggak kedinginan, nggak basah." Lalu saudara pergi ke Kalianda yang dekat. Saudara pulang, anak saudara basah kuyup di dalam. Saudara tanya, "Loh nak, kok kamu basah kuyup? Kamu keluar ya? Keluar rumah ya?" "Enggak, saya di rumah aja kok pak." Menurut saudara bohong nggak anak saudara? Dia tuh keluar hujan. Agape itu seperti rumah ini saudara. Kamu tinggal ya di dalam kasihku ya. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Di rumah ini ya, di agape ini. Terus saudara basah-basahan di luar, mencuri, membunuh, berzina, menyakiti sesama, menyimpan kesalahan orang. Terus saudara masuk ke sini, saudara bilang, "Yesus, saya agape loh." Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi kita itu diampuni, kita itu sama saja menolak pengampunan Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang. Maksudnya itu, kita tuh sama saja menolak diselamatkan kalau kita tidak mengasihi, mengampuni, memberkati. Kita tuh sengaja menolak teduh dari panas, menghindari hujan, menolak di dalam rumah itu, gitu saudara. Jadi bukan Yesus itu nggak bisa agape, saya tetap berzina aja, harusnya Tuhan ampuni terus dong. Enggak, kamu yang menolak pengampunan itu kalau kamu tetap berzina. Kamu di luar rumah, kehujanan di luar. Jadi saudara yang masih di luar rumah, ayo masuk lagi. Masuk lagi, jangan keluar-keluar lagi. Amin. Saudara, semua yang saya sampaikan ini nanti rencana akan saya upload dalam YouTube saya, supaya kita bisa dengarkan lagi. Karena tidak mungkin semua itu bisa langsung ingat. Khotbah minggu lalu ada yang ingat di sini? Ya, ingat sari-sarinya, tapi tidak mungkin 100%. Apalagi seperti ini panjang sekali. Ya, semoga bisa diteruskan di tempat ini tentang agape ini dan memberkati kita semua. Ya saudara, saya ingin melanjutkan dengan kesaksian bersama dengan tim ya saudara ya, supaya setelah firman langsung kita kesaksian ya, boleh ya? Oke, saya undang tim untuk maju ke depan. Ada gitar di sini, tetap direkam aja. Ada gitar di sini. Jadi saya 1 bulan sekali saudara mengagendakan keliling bakti sosial, lalu ke panti asuhan, ke penjara, lalu membagi firman. Saat ini baru bisa 1 bulan sekali, tapi mungkin kedepannya bisa lebih sering. Jadi saudara, di tempat ini saudara agendakan ya apa yang bisa untuk saudara lakukan untuk agape.
Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Dan saudara, Tuhan katakan, kalau saudara mengasihi orang tua saudara lebih daripada Yesus, kita tidak layak bagi Yesus. Tapi kalau saudara mengasihi orang tua saudara dengan agape, lalu kita mengasihi Yesus juga dengan agape, maka kita layak bagi Yesus. Amin. Semangat ya, kita belajar agape. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, kami mendengar firman-Mu. Pimpin kami untuk kami hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam agape, hidup dalam firdaus Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.